Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldo Putra Pratama dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempraktekkan kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Nah, kesetimbangan benda tegar itu apa sih? Nah, kesetimbangan benda tegar itu ialah kondisi di mana momentum suatu benda itu bernilai nol, yang artinya jika awalnya suatu benda itu diam atau tidak bergerak, maka benda itu akan cenderung untuk diam atau tidak bergerak. Sebaliknya, jika benda itu bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda itu cenderung akan bergerak tetap dengan kecepatan konstan. Nah, itu pengertian dari kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk titik berat itu apa sih? Nah, titik berat itu ialah titik pusat atau titik tunggal di mana bekerja suatu benda berat. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari kesetimbangan benda tegar ini. Awal-awal kalian harus siapkan sendok, garpu, 1 paku, 2 tusuk gigi. Prefer sih, kalau saya sih milih tusuk gigi ya, bisa juga pakai lidi. Habis itu botol dengan tutup botolnya pastinya. Nah, langkah awal yang harus kalian lakukan yaitu mencucuk kali atau melubangi tutup botol ini dengan paku. Nah, sebelumnya saya sudah membolongi. Jadi setelah dibolongi, kalian tinggal disatukan lagi dengan botolnya. Lalu tutup rapat ya. Terus itu kalian ini kan ada 2 tusuk giginya. Satu dari tusuk giginya ini kalian tancapkan ke yang lubang di tutup botol tadi. Nah, sampai gini ya. Segini. Nah, setelah itu kalian satukan sendok dengan garpu seperti ini ya. Nah, jadinya tuh nanti seperti ini. Jadi kalian itu menancapkannya jangan agak tengah tapi agak pinggir ke atas sendoknya, gitu ya. Nah, setelah seperti itu, ini ada tusuk gigi yang satunya lagi. Nah, kalau setelah saya ini kan, saya sebelumnya memang saya sudah mencoba. Lebih baik tusuk gigi ini kalian potong seperempatnya ya. Kalian potong seperempatnya ini. Seperti ini. Nah, setelah dipotong, yang ujung si patahan tadi kalian tancapkan ke sini. Ntar saya kasih tahu ya. Nah, kalian tancapkannya seperti ini. Jadi kalian tancapkannya seperti ini. Nah, setelah ditancapkan, barulah kalian seimbangin ke ini. Nah, saya punya trik nih, cara nyimbanginnya kayak gimana. Nah, kalian harus megang seperti ini. Tangan kanan dengan ujung lidi, tangan kirinya dengan gagang garpunya. Nah, kalian seimbangin dulu ke ujung yang tusuk gigi yang ditutup botol ini. Nah, kalau menurut pengamatan saya, kalian tuh harus melihat dari pemosisian tangan kiri kalian yang memegang garpu ya. Kalau tangan kanan kalian telah ingin menyimbangkan dengan tusuk giginya, nah langkah selanjutnya itu kalian tinggal memposisikan gimana cara menyimbangkan. Nah, kayak seperti ini, tangan kiri saya menyimbangkannya. Belum seimbang. Nah, ini setelah seimbang, bisa dilihat. Nah, kayak gini nih cara kerjanya. Kurang kelihatan ya. Nah, kayak gitu. Jadi cara kerjanya dia seperti ini. Coba kita beri gaya putar ya atau torsi. Apakah dia jatuh? Nah, dia nggak akan jatuh. Nah, kenapa tuh? Saya udah kasih gaya sedikit, gaya torsi, kenapa nggak jatuh? Nah, di selanjutnya saya akan jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih bisa seimbang meskipun benda tersebut diberi gaya putar atau gaya torsi. Kita sedikit aja ya, beri gaya torsi. Nah, sekali lagi, dikit lagi deh. Nah, di sini kita udah memberi gaya putar atau gaya torsi. Mengapa bisa tetap seimbang gitu? Nah, dia seimbang karena adanya pusat gravitasi di mana benda akan seimbang jika diletakkan tepat berada titik berat. Nah, titik berat itu apa? Titik berat itu terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0.
Jadi setiap gaya gravitasi di sini partikelnya tuh nol gitu. Makanya dia bisa seimbang. Nah, titik beratnya itu terletak di mana? Nah, titik beratnya itu terletak di antara tusuk gigi yang bawah dan tusuk gigi yang atas. Nah, jadi tengah-tengah sini titik beratnya. Nah, titik berat itu secara sederhana bisa diartikan yaitu titik pusat atau titik tunggal yang bekerja suatu benda berat. Nah, benda beratnya itu sendok, garpu, dan tusuk gigi tersebut. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini resultannya itu kan nol, maka terdapat prinsip bahwasannya jika resultan momen gaya bernilai nol, maka benda tegar tidak berotasi. Nah, saya kan tidak memberikan gaya nih, makanya momen gaya bernilai nol, momen gayanya itu bernilai nol. Jadi yang membuat dia ini tidak berotasi, makanya dia tidak berotasi karena saya tidak memberikan momen gaya gitu. Sebaliknya juga, jika resultan momen gaya tidak bernilai nol, maka benda tegar akan berotasi. Ingat tuh, jika resultan momen gaya tidak bernilai 0, berarti kan tidak bernilai 0 berarti di atas 0 gitu, lebih dari 0, berarti itu saya memberikan gaya. Jika saya memberikan gaya, nah makanya benda tegar akan berotasi. Itulah prinsipnya. Sama seperti prinsip menurut hukum 2 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan konstan. Nah, tidak sama dengan 0, maka bergerak dengan percepatan konstan, di mana arah gerakan benda sama dengan arah resultan gaya gitu. Nah, mungkin di sini juga bertanya-tanya di mana letak pusat kesetimbangan bendanya. Nah, pusat kesetimbangan benda tegarnya tuh berada di titik beratnya. Jadi titik beratnya yang tadi ya, di antara tusuk gigi yang bawah dan tusuk gigi yang atas gitu. Terima kasih. Sekian dari video saya, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.